بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jumpa lagi bersama saya Reza Zakaria tentunya di program kesayangan kita yaitu Ramu Ramadan Ngilmu. Dan tentunya sore hari ini Reza sudah punya salah satu topik bahasan yang luar biasa yang memang berkaitan sekali dengan bulan suci Ramadan ini. Dan pastinya tadi di awal kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qori kita, yaitu Yahya Ayas Bakobazi yang membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, kebetulan nih di samping Reza sudah ada seorang ustadz. Ini ustadz yang baru lagi guys, Masya Allah. Ini Eja langsung sangat bersenang hati sekali untuk menyambut kedatangan ustadz yang satu ini. Masya Allah. Assalamualaikum untuk Ustadz Ahmad Bakhtiar Syahrul Mubarak LC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz ini ngingetin kayak sepupu saya, Ustadz. Hampir mirip banget kayak sepupu saya Dani ya. Mudah-mudahan nonton ya Dani ya. Ya Allah Ustadz. Ya. Untuk Ustadz gimana kabarnya nih sebelum saya ke tema nih? Sehat ya Ustadz ya? Sehat alhamdulillah. Gimana rasanya akan menghadiri mengikuti syuting untuk hari ini Ustadz? Alhamdulillah senang. Senang ya Ustadz senang, ya. Karena ya masuk sama ininya Ramadan bulan literasi. Ya, betul, jadi mengisi dengan ilmu. Oh, Ustadz udah tahu duluan loh ternyata temanya. Temanya adalah Ramadan bulan literasi ya Ustadz ya, seperti itu ya. Jadi buat kalian semua, ayo siap-siap, ayo buka telinganya, buka hatinya, buka pikirannya. Kita akan mendengarkan tausiah yang sangat indah sekali dari Ustadz kita sore hari ini, yaitu Ustadz Ahmad Bakhtiar Syahrul Mubarak LC. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama wajib kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang sampai saat ini masih memberikan kita rahmatnya, masih memberikan kita kesempatan, ya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa menuntut ilmu, masih bisa, insya Allah ini dalam rangka memaksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan kita, alhamdulillah. Dan pastinya tidak lupa salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, salah satunya dikatakan bahwa man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Yang artinya Allah akan memberikan rahmatnya 10 kali lipat lebih banyak daripada solawat hambanya tadi. Begitu. Ya, dan di dalam Al-Quran surat An-Nahl disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Nah, karena saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, dan alhamdulillah salah satu nikmat Allah yang paling besar saat ini yang masih bisa kita rasakan sekarang, yaitu adalah masih diberikan kesempatan ya di bulan Ramadan ini untuk bisa memaksimalkan, ya, semoga bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan kita. Nah, masih bisa berkumpul untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, dan insya Allah di sini kita akan membahas tentang Ramadan bulan literasi, ya Kak Reza ya. Ya, Ramadan bulan literasi. Nah, kembali lagi tadi sedikit
dalam rangka bentuk wujud syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu diwujudkan dengan apa? Diwujudkan dengan memaksimalkan ibadah kita di bulan-bulan Ramadan ini. Betul. Ya, memaksimalkan ibadah kita di bulan suci ini. Nah, dan salah satu ibadah yang utama, salah satu ibadah yang spesial di bulan Ramadan ini yaitu adalah membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Nah, dan sedangkan disebutkan di dalam Al-Qur'an syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yaitu bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Nah, diturunkannya Al-Qur'an. Dan wahyu yang pertama diturunkan itu pada bulan Ramadan, yaitu adalah surat yang tadi telah dibaca oleh qori kita, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, yang artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Alladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia itu dengan al-qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang belum dia ketahuinya. Nah, dari sini, dari 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW, para ulama kita menjelaskan bahwasanya di sini Allah menegaskan kepada kita. Allah menegaskan kepada kita bahwasanya perintah pertama kepada kita, ya, kepada kita yaitu adalah Iqra. Ya, Iqra, bacalah. Nah, kita di sini dianjurkan untuk banyak membaca. Betul. Nah, kemudian juga Allah mengingatkan kita untuk meningkatkan kapasitas kita. Nah, Meningkatkan kapasitas diri kita, ya. Terutama dengan menuntut ilmu. betul. Yaitu dengan kata tadi alladzi 'allama bil qalam, dengan kata al-qalam, dengan kata pena. Betul. Yang mana pena itu digunakan untuk menulis. Jadi di sini ada membaca dan menulis. Nah, menuntut ilmu itu membaca dan menulis, Kak Reza, ya. Iya. Makanya sampai ada perkataan ulama itu al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah diibaratkan hewan buruan. Wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan itu adalah tali pengikatnya. Nah, kemudian qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikatlah hewan buruanmu dengan ikatan yang sangat kencang, dengan tali yang sangat kencang. Nah, artinya kita dalam menuntut ilmu itu tidak hanya mendengarkan tapi juga menulis. Betul. Ya. Nah, di sini seperti itu. Menulis ya, jadi itu menulis, membaca dan menulis tuh luar biasa ya. Ya. Dan membaca di dalam ayat ini itu memiliki makna yang luas. Baik. Ya. Memiliki makna kontekstual dan juga makna tekstual. Dan khususnya di sini kembali kepada perkataan kita tadi, pembahasan kita tadi, yaitu membaca Al-Qur'an itu merupakan ibadah yang spesial di bulan Ramadan. Karena kalau kita rasakan, kalau kita lihat, ya kan, faktanya ketika bulan Ramadan itu intensitas masyarakat kita membaca Al-Qur'an itu meningkat. Tinggi. Betul. Iya. Betul. Nah, itulah alhamdulillah. Itu kita harus bersyukur, harus gembira kita. Itu harus dipertahankan. Nah. Itulah yang harus dipertahankan. Karena memang berarti artinya secara tidak langsung mereka mengerti. Ya, secara tidak langsung mereka mengerti bahwasanya di bulan Ramadan ini kita memang dianjurkan untuk lebih meningkatkan literasi, untuk lebih meningkatkan ilmu kita, kapasitas diri kita. Begitu, Kak Reza, ya. Betul. Nah, maka di bulan Ramadan ini kita gunakan nih, kan kita nggak tahu di Ramadan yang akan datang kita masih ada atau tidak. Nah, kita masih diberi kesempatan atau tidak, ya. Atau kita dalam keadaan sehat atau tidak. Betul. Nah, maka di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Jadi kita maksimalkan nih. Ya, kita maksimalkan bulan Ramadan ini
untuk khususnya meningkatkan kualitas dan kuantitas membaca Al-Qur'annya. Al-Qur'annya. Ya, kualitas dan juga kuantitas ya. Baik, baik, Nah. baik. Karena kalau menurut riset ya itu kalau yang terbaru itu masih banyak sekali masyarakat atau penduduk Indonesia itu yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Itu yang muslim. Baik. Ya, baik. belum bisa membaca Al-Qur'an dengan benar. Betul. Ada juga yang belum bisa membaca Al-Qur'an sama sekali. Betul. Nah, itu sangat disayangkan. Iya, Ya, padahal kita kan sekarang di mana-mana itu banyak sekali akses Betul. untuk ke sana. Betul, betul. Banyak sekali orang-orang yang bisa mengajarkan ilmunya, Betul. membaca Al-Qur'an. Betul. Gitu ya, membaca Iqra gitu. Maka sahabat Ramadan ilmu yang dirahmati oleh Allah, ya Ramadan ngilmu. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang Ramadan ngilmu, ada hubungannya juga ya Kak Reza ya. Ramadan ngilmu. Nah, biasanya kalau kita dengar kata ngilmu itu biasanya konteksnya itu negatif. Ngilmu. Nah, ngilmu. Habis ngilmu dari mana? Gitu. Iya kan? Iya kan? Biasanya itu kalau kita dengar kata ngilmu itu habis bertapa di gunung apa gitu. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya acara seperti ini jadi merubah perspektif negatif ya. Tentang kata ngilmu tadi itu ya. Apalagi ngilmu, mencari ilmu. Ya, maksudnya mencari ilmu. Apalagi dipasangkan dengan Ramadan. Betul, Ya kan? betul. Ramadan ngilmu masa ngilmunya yang jelek. Jelek-jelek ya Nggak kan? mungkin lah ya kan. Nggak mungkin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah dengan adanya acara seperti ini itu juga termasuk dalam memaksimalkan atau menghiasi Ramadan dengan ilmu. Betul. Nah itu kata ulama kita itu hiasilah Ramadan dengan ilmu. Karena hanya dengan ilmu kita bisa mengerti hukum-hukum sesuatu. Ya, dengan kalau kita tidak tahu ilmu puasa, banyak puasa kita itu yang batal. Betul. Ya, kalau kita tidak tahu fikihnya puasa, banyak pahala puasa kita yang rusak. Betul. Nah betul itu. Sekali. Nah, kita kalau nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu nih amalan-amalan apa saja yang bisa dimaksimalkan di bulan Ramadan. Betul. Nah, gitu. Jadi sangat sayang sekali, ya kan, kalau kita nggak belajar, nggak tahu ilmunya, maka Ramadan kita itu akan hari-harinya akan sia-sia. Nah, itu jadi makanya pentingnya menuntut ilmu. Betul. Itu. Jadi emang tujuannya untuk adanya ramu atau Ramadan ngilmu ini memang tujuannya seperti itu ya pemirsa ya. Jadi buat kalian semua nih sahabat ngilmu dimanapun berada, nih kalian nonton acara ini saja itu sama saja kalian sudah mencari ilmu, kalian menuntut ilmu. Cuman 30 menit tapi insya Allah isinya akan bermanfaat buat kalian. Seperti itu ya Pak Ustadz ya? Ya, betul. Masih ada yang dilanjut Pak Ustadz? Masih insya Allah. Ya. Jadi dengan kita meningkatkan intensitas kita dalam membaca Al-Quran, itu sudah sama saja dengan memaksimalkan ibadah puasa kita. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, apalagi ada sabda Nabi SAW tadi tentang membaca Al-Quran. Afdalu ibadatu ummati qiraatul Quran, kata Nabi. Sebaik-baik ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Nah, kemudian di sabda yang lain juga Nabi memotivasi kita. Nabi memotivasi kita dengan pahala-pahala yang bisa didapat. Baik. Man qara'a harfan min kitabillah, kata Nabi. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian Nabi masih memotivasi kita. Nabi motivasi kita, la aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, itu cara Nabi memotivasi kita. Ya. Bayangkan kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Nah, itu kalau hitungan matematikanya tadi berarti pahalanya kita dapat 190. Belum lagi kalau di bulan Ramadan. Ya, kalau di bulan Ramadan itu bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Nah, itu ya. Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Itu benar-benar anugerah yang ya itulah tadi keunggulan atau
kelebihan bulan suci Ramadan ini. Jadi kita jangan disepelein. Jadi makanya apa perintahnya, apa anjurannya yang harus dilakukan di dalam bulan Ramadan ini lakuin deh. Karena banyak banget pahalanya ya. Seperti itu ya Pak Ustadz. Masih lanjut lagi Pak Ustadz? Mungkin satu lagi. Satu lagi. Baik, sedikit silakan. lagi ya. Silakan Pak Ustadz. Sedikit lagi. Satu lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang membaca Al-Quran yang insya Allah sering kita dengar, tapi sering kita lupa juga. Baik. Apa itu Pak Ustadz? Apa itu? Apa itu ya? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Baik. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Subhanallah. Nah, maka banggalah para orang tua, para ibu, para bapak yang anaknya itu setiap sore rajin ke TPA. Betul. Ya, yang anaknya itu mungkin rajin ke kajian-kajian ilmu di masjid. Ada kan tuh yang bapak ibunya ngajak anaknya, meskipun masih kecil, belum ngerti, tapi dia ajak itu Betul. untuk mendidik dia. Betul. Nah, dan satu lagi juga, banggalah kalau anak-anak kalian itu ada yang mengajar Al-Quran. Iya. Walaupun itu mengajar Iqra. Jangan katakan cuma mengajar Iqra. Jangan katakan cuma. Itu dasarnya. Ini khairukum man ta'allamal Qur'an, kata Nabi. Baik. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Baik. Ya, demikian. Semoga yang sedikit tadi itu bermanfaat. Sahabat ngilmu semuanya. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa sekali dari Ustadz kita, Ustadz Ahmad Bahtiar Syahrul Mubarak LC, ya. Dengan tema kita sore hari ini adalah Ramadan bulan literasi. So, buat kalian semua nih ya, jangan ingetin, buat kalian yang dari kemarin belum baca-baca Quran tuh ya, belum buka Quran sama sekali, masih sibuk sama dunianya. Ayo, sore hari ini mumpung nih kita sudah diingatkan seperti ini, langsung buka Quran di rumah. Mau 30 menit, mau 1 jam, sempatkanlah. Karena memang pahalanya itu tadi disampaikan sama Ustadz kan, satu huruf saja itu dilipat gandakan. Jadi berapa tadi Pak Ustadz? 10. 10 tuh Di bulan baca. Ramadan, Tuh, 700. Oh my God. Ya, tuh jadi 700 loh. Ayo cepat kita buru-buru untuk mengejar pahala yang luar biasa di bulan suci ini ya. Baik, Pak Ustadz, sekarang kita sudah dapat 3 pertanyaan nih Pak Ustadz. 3 pertanyaan ini datangnya langsung dari satu orang. Ini datang dari Ibu Emma Ali Sungkar. Ibu Emma Ali Sungkar. Yang pertanyaannya langsung 3 nih Pak Ustadz, jadi langsung nyambung. Apa yang dimaksud Ramadan bulan literasi? And then untuk selanjutnya, kenapa Ramadan disebut bulan literasi? Dan apa yang mendasari Ramadan disebut dengan bulan literasi? Jadi langsung 3 nih Pak Ustadz. Masya Allah, ya. Seperti itu. Karena saling berkesinambungan. Iya, karena nyambung banget nih semuanya. Iya, betul. Silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat ngilmu yang dirahmati oleh Allah. Mungkin kita mengulang lagi yang tadi ya. Baik. Karena namanya manusia, Betul. itu kan al-insan. Iya. Al-insan itu mungkin sebenarnya kemarin pernah disampaikan ya, kalau Kak Reza masih ingat, al-insan itu makanul khoto' wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Betul. Makanya penting bagi kita untuk murojaah, selalu mengulang. Iya. Iya kan? Pernah nggak kita berpikir kalau setiap mengulang-ulang Ramadan, kita juga mengulang ilmu yang sama? Iya. Iya kan? Iya, betul, tapi kita juga lupa terus. Betul. Nah, betul. itulah Betul. makanya kenapa namanya thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari mulai buayan sampai kita ke liang lahat. Itu karena manusia itu ya sering ingat juga sering lupa. Sering lupa. Nah, jadi ini bagus. Ini untuk mengulang lagi yang tadi. Kenapa Ramadan disebut bulan literasi? Karena tadi ayat yang pertama kali diturunkan, ya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pertama kali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik. Nah, itu menjelaskan, memerintahkan kita untuk banyak membaca dan menulis. Betul. Atau untuk memperbanyak menuntut ilmu. Betul. Ya. Karena dengan ilmu kita bisa mendapatkan dunia. Betul. Dengan ilmu juga kita bisa mendapatkan akhirat. Betul sekali. Dengan ilmu juga kita bisa mendapatkan kedua-duanya. Betul. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau dunia, maka dengan ilmu. Betul. Wa man arada al akhirah, siapa yang mau akhirat, fa alaihi bil ilmi. Nah, maka juga dengan ilmu. Wa man aradahuma.
Siapa yang ingin keduanya, fa'alihi bil ilmi. Luar Maka biasa. dengan ilmu. Luar biasa. Ya, jadi Luar biasa. kurang lebih seperti itu ya. Kak Baiklah. Reza. Jadi seperti itu ya. Jadi ini sudah terangkum semua tadi Pak Ustadz ya. Mm-mm. Nah, terus kalau tadi, nah ini kalau sedikit nih Pak Ustadz, apa yang mendasari Pak Ustadz? Kalau mendasari berarti yang mendasari pokok-pokoknya banget gitu loh Pak Ustadz. Yang mendasari. Iya, yang mendasari Bulan Ramadan. Ramadan disebut bulan literasi. Ya, karena di bulan Ramadan itu momentum yang pas untuk meningkatkan kualitas diri kita. Tuh kan. Ya. Seperti itu. Jadi karena memang ya udah di bulan ini tuh memang kayak bulan belajar ya, memang seperti kayak bulan belajar ya Pak Ustadz ya. Kita diberikan waktu spesial 1 bulan tuh. Spesial. 29 hari sampai 30 hari itu kan. Ya kan? Kita diberikan waktu untuk belajar. Bahkan setiap tahun materinya atau kadang kita khutbah di masjid, sholat tarawih, sholat Jumat, isinya itu selalu dari tahun ke tahun sama. Cuman kita tuh yang dengerin kadang suka, oh iya ya. Jadi masih gitu loh Pak Ustadz. Jadi apa tadi yang disampaikan Pak Ustadz? Manusia tempatnya lupa. Jadi kita para yang mereka mungkin kayak Ustadz, misal seperti Ustadz Ahmad ini yang dia selalu mengingatkan lewat tausiahnya, lewat khutbahnya dan lain sebagainya untuk kita nih yang nih Eja juga termasuk salah satu yang sering lupa. Jadi makanya di bulan suci Ramadan ini kita diingatkan lagi. Insya Allah dengan adanya acara Ramu ini bisa menjadi salah satu sarana untuk mengingatkan kita semua yang gampang lupa nih ya, yang gampang lupa karena tayangan ini kan bisa ditonton berkali-kali, Pak Ustadz, ya kan? Jadi tontonan ini bisa ditonton berkali-kali. Kalau kalian lupa, nah cari aja deh tuh Ramu judulnya apa, mau ketemu Pak Ustadz Batiar, mau ketemu sama Ustadz Ala atau Pak Ustadz Mustori, siapapun kalian bisa temukan di situ. Ya, jadi mudah-mudahan ilmu yang kita berikan setiap harinya itu insya Allah bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan. Kalau lupa, tonton lagi. Ya, seperti itu. Baiklah Pak Ustadz, tadi pertanyaannya luar biasa, sudah dijawab semua ya Pak Ustadz ya. Untuk Ibu Emma Ali Sungkar, terima kasih banyak untuk pertanyaannya luar biasa yang sudah membuat akhirnya kita mengkorek-korek dan membuat bahasan kita di sore hari ini semakin mantap dan semakin jelas ya. Baiklah, sekarang kita akan sama-sama mengangkat tangan, kita akan berdoa yang akan langsung dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Bahtiar Syahrul Mubarak LC. Silakan Pak Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana وتضرعنا وتخصعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sore hari ini sudah mendapatkan ilmu lagi ya kan, untuk sahabat ilmu di luaran sana yang kalian lagi nonton semuanya, yang lagi live chat, yang lagi sambil siap-siap untuk buka puasa, Reza ucapkan terima kasih untuk antusias kalian yang selalu on time, selalu ready untuk nonton premier acara ini ya. Jadi jangan lupa buat kalian semua sambil nonton itu sambil di like, sambil di share, sambil di subscribe dan di komen ya. Jadi kalian bisa sama-sama juga mensyiarkan ilmu ya. Mudah-mudahan ilmu yang ada di dalam konten ini, yang ada di dalam video ini, di dalam tausiah Pak Ustadz tadi bisa ikut kalian sebarkan ke semua orang yang ada di dunia ini ya. Amin. Misalnya untuk seluruh kalau kamu punya sosmed apa, mau di TikTok, mau di Instagram, mau di mana, silakan kita kasih kesempatan kalian untuk share video ini sebanyak-banyaknya ya, supaya kalian juga bisa mendapatkan pahala dengan men-share ilmu-ilmu yang ada di dalam konten ini. Seperti itu ya, buat kalian yang selalu nonton, Eja ucapin terima kasih. Untuk semuanya sponsor-sponsor yang sudah support acara ini, terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi besok ya. Ini Eja bentar lagi udah mau siap-siap buka puasa nih ya. Udah tinggal berapa nih, 5 menit lagi. Oke? Jadi jangan lupa untuk selalu nonton acara ini everyday. Eja di sini pamit. Eja bersama Ustadz yang sangat luar biasa juga pamit. Ustadz Ahmad Bahtiar Syahrul Mubarak LC. Oke, dengan itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.